Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi menjelang siang 12 WTKP. Hari ini Senin 18 Januari. Pelajaran terakhir ya untuk humas dan keprotokolan materi hari ini. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Baik, alhamdulillah. Hari ini materinya kemarin sudah dijelaskan tentang susunan acara kegiatan. Hari ini adalah menerapkan susunan acara kegiatan. Nah, apa aja sih yang harus diperhatikan dalam penulisan susunan acara? Ada 3 ya. Pertama, penulisan susunan acara harus ditulis dengan sistematis dari awal hingga akhir susunan acara. Jadi harus berurutan tuh dari awal, mulainya acara hingga berakhir atau selesainya acara tersebut. Kedua, penulisan susunan acara harus ditulis dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dipahami. Jadi untuk bahasanya agar mudah dipahami, maka harus ditulis secara baik atau dengan bahasa yang baku. Ketiga, penulisan susunan acara harus ditulis berdasarkan pada jenis kegiatan dan konteks acara atau kegiatan. Susunan acara itu harus berdasarkan dengan jenis kegiatannya apa, terus konteksnya apa, atau kegiatan apa, acaranya acara apa ya. Harus ada korelasi, harus ada ketersambungan antara susunan acara dengan jenis kegiatannya. Kemudian hal yang biasanya ditulis dalam susunan acara apa aja sih? Pertama, yang pasti tempat dan waktu. Biasanya kalau kita sedang menghadiri acara, pertanyaan pertama yaitu kapan waktunya ya. Kemudian di mana. Setelah itu biasanya apa sih yang kita lihat? Siapa aja penanggung jawabnya, panitianya siapa, begitu ya. Kemudian emang acara apa sih? Yaitu nama acaranya ya. Acaranya acara apa? Biasa yang kita sering tanyakan jika ada undangan acara. Kemudian nama pembawa acaranya. Kalau nama pembawa acara sih, kalau yang diundang sih nggak terlalu sering menanyakan. Tapi alangkah baiknya jika kita panitianya, nama pembawa acaranya jika sudah ditentukan, maka boleh ditulis. Kemudian apa saja nih rangkaian kegiatannya dari awal sampai selesai, kalian tulis juga dalam susunan acara. Kemudian cara membuat konsep acara yang menarik itu seperti apa? Ya, konsep acara yang menarik agar orang-orang pun jika kita mengundang tokoh masyarakat atau guru, nah ini acaranya acara apa nih yang agar menarik ya oleh halayak banyak. Nah, apa aja sih yang harus dilakukan? Yuk kita satu persatu pahami apa saja. Pertama, kita harus menyusun tema acara. Kenapa sih? Supaya suatu acara dapat berjalan dengan baik dan sukses. Salah satunya yang dilakukan yaitu menentukan konsep dan tema acara yang jelas. Pemilihan tema protokol harus menarik sehingga acara dapat berjalan dengan baik nih dan tidak membosankan para undangan. Kemudian guna menentukan sebuah tema, maka dapat dilakukan brainstorming ide dengan tim. Lalu kita lakukan voting pada ide yang terbaik untuk dijadikan tema atau konsep acara ya. Kemudian pembagian tugas yang jelas. Dalam acara pasti memiliki panitia lebih dari 3 atau bisa 10 orang ya. Nah, maka 10 orang itu harus dibagi-bagi tugasnya. Untuk apa sih? Jika tema konsep sudah ditentukan, kegiatan selanjutnya pembagian tugas yang jelas atau membentuk suatu panitia acara. Pastikan setiap masing-masing ini dapat melakukan tugas dengan baik sehingga tidak mengalami kebingungan
kita menunjuk orang yang tepat untuk bagian dokumentasi. Dia yang sering memfoto atau yang mempunyai ilmu lebih tentang dokumentasi, kita harus menentukan menunjuk orang yang misalnya pandai dalam berhitung, yaitu ditunjuk sebagai bendahara, kemudian ditunjuk sebagai ketua panitia. Ya, kita harus menentukan pembagian tugas yang jelas setiap orangnya. Kemudian pertemuan yang intens. Pertemuan yang intens itu maksudnya sering bertemu sebelum acara atau kegiatan dimulai. Ya, sebaiknya dibuat jadwal ketemuan yang teratur, terstruktur, kemudian intens di masa persiapan acara atau kegiatan. Pertemuan ini bertujuan untuk apa sih? Karena mematangkan konsep acara dan mendekatkan anggota divisi sehingga akan lebih solid, akan lebih siap, akan lebih terbentuk kerjasamanya jika kita saling bertemu, ya. Lalu membuat anggaran kegiatan acara. Nah, ini adalah hal yang paling penting dalam suatu kegiatan, yaitu adalah anggaran. Jika tidak ada anggaran, maka kegiatan pun tidak akan terlaksana dengan baik, ya. Nah, tahapan membuat daftar kebutuhan yang diperlukan untuk acara atau kegiatan. Contoh kebutuhan acara misalnya tempat acara, perlengkapan yang harus dibeli, sampai pada konsep dan tema. Setelah daftar kebutuhan dibuat, kemudian dilanjutkan pembuatan anggaran. Pembuatan anggaran ini bertujuan memberi gambaran mengenai biaya operasional yang dibutuhkan dalam acara yang dilaksanakan. Ya. Setiap acara pasti ada anggaran karena ada beberapa hal yang harus dibeli. Contohnya misalnya konsumsi atau peralatan yang lain, ya. Tergantung acaranya. Kemudian membuat rundown acara dari jauh-jauh hari. Nah, pembuatan rundown harus dibuat dari jauh-jauh hari nih. Karena apa sih? Untuk membantu anggota divisi dalam memahami alur dari acara. Dengan demikian, persiapan acara dapat dilakukan dengan baik dan matang. Ya, karena jadi jauh-jauh hari, panitia pun sudah hafal rundown acaranya. Setiap hari bertemu sudah punya rundown acara. Divisi ini untuk mau ngapain, divisi ini mau ngapain, sudah hafal sebelum acara, ya. Kemudian membuat timeline. Nah, ini adalah contoh pembuatan timeline. Timeline dalam suatu perencanaan kegiatan merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Hal tersebut dilakukan karena timeline dapat mengontrol dan mengawasi perencanaan acara atau kegiatan. Contohnya, sebelum hari pelaksanaan suatu kegiatan, kita dapat mengecek sampai manakah persiapan dari acara, hal apa saja yang kurang dalam acara, kemudian apakah persiapan acara sudah matang. Nah, dalam membuat timeline, seorang protokol dapat memulai dengan cara mendata hal-hal yang harus dilakukan anggota tim, juga menentukan deadline. Nah, ini perencanaan acaranya ini apa sih? Sebenarnya ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, nggak kelihatan, ya. Saya edit lagi. Ya, ini perencanaan acaranya misalnya bulan apa, Januari, tanggal berapa, ya. Tandai oleh warna apa, pembuatan proposalnya di tanggal berapa, pengenalannya apa, acaranya, perlengkapannya. Ini adalah timeline yang harus dibuat. Baik. Kemudian, membuat plan A dan plan B, rencana A dan rencana B. Ya, memang kita mampu merencanakan suatu kegiatan, namun tetap Tuhanlah yang menentukan kesuksesan dan keberlangsungan suatu acara itu sendiri. Bisa saja kita sudah merencanakan sebuah acara dengan sematang mungkin, tetapi tiba-tiba kondisi tidak menentu. Nah, kita mengatasi hal-hal yang tidak terduga, sebaiknya kita membuat rencana lainnya. Jadi ini adalah antisipasi bila rencana pertama kita gagal, kita punya rencana kedua, ya. Kemudian penting kerjasama tim. Kenapa sih? Konsep acara yang dibuat sudah menarik, perencanaan yang dilakukan sudah matang, tapi hal tersebut rusak karena apa? Karena kerjasama tim tidak dapat berjalan dengan baik. Nah,
suatu kesalahpahaman. Kemudian, belajar dari pengalaman orang lain. Misalnya kita anggota OSIS yang baru, kita punya senior kakak kelas OSIS. Kita wajib nih bertanya, jika kita punya rencana membuat acara, kita wajib nih bertanya dulu sama kakak kelas OSIS yang tahun sebelumnya sudah membuat acara tersebut, sudah punya pengalaman acara yang ingin kita bikin. Jadi kita mentang-mentang sudah semuanya bisa membuat rundown sudah bisa, timeline sudah bisa, kemudian pembagian tugas sudah bagus, menyusun tema acaranya udah keren. Kita sombong, nggak bertanya dulu dengan kakak kelas, padahal apa yang kita tulis dengan apa yang kita laksanakan itu nantinya akan berbeda, ya, sedikit jauh akan berbeda. Maka dari itu, agar tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita harus bertanya dulu dengan orang yang berpengalaman. Di sini Ibu menyisipkan contoh susunan acara yang materi sebelumnya juga sudah Ibu buatkan. Ini pertama ada susunan acara wisuda, kemudian ada apa ini ya? Oh, ini seminar ya. Yang sebelah kiri seminar, yang ke sebelah kanan itu wisuda. Baik, oke. Sampai di sini materi kita hari ini. Jika ingin bertanya, silakan langsung tanya ke Ibu ya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa atur pola makan, pola tidur, jangan sering-sering begadang ya. Baiklah, terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.